Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Fariska Huwaida dari Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor akan menyampaikan sedikit materi mengenai proses pembuatan minuman probiotik dari asam laktat, yaitu yogurt. Di pasaran ada banyak sekali makanan dan minuman hasil fermentasi, juga minuman probiotik, yang salah satunya adalah yogurt. Yogurt adalah minuman probiotik hasil olahan susu yang difermentasi dengan bantuan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Yogurt dikenal sebagai minuman yang dapat membantu menurunkan berat badan, juga membantu melancarkan pencernaan. Tahu gak sih, ternyata yogurt ini terdiri atas beberapa macam. Secara umum, yogurt dibagi menjadi 3 macam, yaitu ada drink yogurt, stirred yogurt, dan set yogurt. Apa sih bedanya? Drink yogurt adalah yogurt yang berbentuk cair seperti susu. Stirred yogurt adalah yogurt yang berbentuk lebih kental dan lebih padat seperti ice cream. Biasanya digunakan sebagai saus untuk salad buah. Dan yang terakhir ada set yogurt. Teksturnya lebih padat dan lebih kental dibandingkan dengan stirred yogurt. Adapun pembagian 7 macam jenis-jenis yogurt, yaitu traditional yogurt, Greek yogurt, yogurt susu kambing, yogurt susu domba, kefir, Icelandic yogurt, dan non-dairy yogurt. Dari ketujuh macam yogurt tersebut, pasti kita lebih familiar dengan Greek yogurt. Greek yogurt terkenal dengan teksturnya yang lembut dan kental karena sudah melalui proses penyaringan secara berulang kali. Greek yogurt mengandung protein yang cukup tinggi, sedangkan karbohidrat dan gulanya rendah, sehingga Greek yogurt ini cocok untuk dikonsumsi bagi orang-orang yang sedang diet. Ada yogurt susu kambing, yaitu yogurt yang dibuat dari susu kambing sesuai dengan namanya dan memiliki tekstur yang lebih lembut, lebih kental, dan lebih creamy dibandingkan yogurt susu sapi. Namun, yogurt susu kambing ini memiliki aroma yang cukup kuat sehingga perlu diolah dengan baik. Non-dairy yogurt adalah salah satu tipe yogurt yang mungkin jarang sekali dilihat. Non-dairy yogurt ini merupakan yogurt yang terbuat dari tipe susu yang berbeda daripada yogurt pada umumnya, karena yogurt ini dibuat dari tipe susu seperti susu kelapa, susu almond, atau susu kedelai. Karena bukan terbuat dari susu sapi, jadi yogurt ini cocok untuk dikonsumsi bagi orang-orang yang intoleran terhadap laktosa. Dalam masa-masa diet, orang-orang mungkin akan memilih produk-produk yang memiliki label low fat, karena produk-produk low fat memiliki kandungan kalori dan lemak yang lebih rendah dibandingkan dengan full fat atau full cream. Namun, tahu tidak sih, ternyata produk-produk low fat ini walaupun mengandung sedikit kalori dan lemak, tapi kandungan gulanya ternyata cukup tinggi. Ini dikarenakan produk low fat tidak memiliki rasa senikmat produk-produk full fat karena rendahnya kandungan lemak yang terdapat dalam produk low fat tersebut. Agar memiliki rasa yang sama nikmatnya, maka dari itu produsen akan menambahkan gula lebih banyak pada produk low fat tersebut. Walaupun produk-produk full fat ini memiliki kandungan kalori dan lemak yang lebih tinggi dibandingkan dengan low fat, tapi ini tidak berarti buruk untuk dikonsumsi. Karena lemak yang terkandung pada produk full fat pun merupakan lemak trans alami yang tidak berbahaya bagi tubuh. Selain itu, produk full fat pun memberikan manfaat bagi tubuh, di antaranya yaitu untuk mengurangi peradangan, membantu mengontrol tekanan darah, mengurangi risiko jantung, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, kedua-duanya baik low fat maupun full fat memberikan manfaat yang baik bagi tubuh, sehingga untuk pemutusan apakah harus mengkonsumsi low fat ataupun full fat itu tergantung pada masing-masing individu, disesuaikan dengan kebutuhan kalori masing-masing.
Adapun kandungan yogurt menurut US Department of Agriculture yaitu dibagi menjadi 3 macam, ada full fat yogurt tanpa rasa, non-fat yogurt, dan non-fat Greek tanpa rasa. Yang membedakan dari ketiganya yaitu adalah kandungan dari masing-masing zatnya. Untuk full fat yogurt tanpa rasa dapat dilihat bahwa memiliki kandungan lemak dan kalori yang lebih tinggi dibandingkan dua lainnya. Lalu untuk non-fat yogurt memiliki kandungan kalsium yang lebih tinggi dibandingkan dengan full fat yogurt tanpa rasa dan non-fat Greek tanpa rasa. Dan yang terakhir, untuk non-fat Greek tanpa rasa ini sama sekali tidak memiliki kandungan lemak, sedikit kandungan karbohidrat, namun proteinnya cukup tinggi yaitu 23 gram. Selanjutnya kita masuk ke proses produksi. Yang pertama ada bahan baku. Bahan-bahan baku yang digunakan untuk membuat yogurt ini yang pertama ada susu segar. Susu segar merupakan bahan baku paling utama yang dibutuhkan untuk membuat yogurt. Selanjutnya ada gula yang berfungsi untuk pemanis. Selanjutnya ada pewarna. Pewarna ini berfungsi untuk meningkatkan warna pada susu yogurt. Pewarna yang digunakan berasal dari pewarna-pewarna alami yaitu karmin CL nomor 75470, biru berkian FCF CL nomor 42090, dan anato FCF CL nomor 75120. Selanjutnya ada stabilizer. Stabilizer ini fungsinya untuk mengurangi tegangan permukaan pada produk susu agar tidak pecah. Stabilizer yang digunakan biasanya merupakan stabilizer dari jenis pektin. Selanjutnya ada flavoring agent. Flavoring agent ini fungsinya untuk menambah cita rasa dan membuat aroma khas pada produk. Nah, yang biasa digunakan merupakan dari bahan-bahan alami yaitu sari buah. Biasanya seperti raspberry, blueberry, strawberry, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir yaitu ada bakteri. Bakteri ini fungsinya untuk membantu proses fermentasi pada susu. Bakteri yang digunakan ini ada dua macam, yaitu bakteri Lactobacillus bulgaricus dan bakteri Streptococcus thermophilus. Lalu kita masuk ke proses produksi. Nah, yang pertama tentu saja kita harus mempersiapkan bahan baku yang akan digunakan untuk membuat minuman probiotik ini. Bahan baku utama dalam produksi ini adalah susu. Susu segar yang sudah disiapkan nanti akan dimasukkan ke dalam pendingin agar kesegaran susu tersebut tetap terjaga. Susu yang masuk ini pertama-tama akan diuji dulu, yaitu dengan alkohol 70%. Selanjutnya diuji berat jenisnya menggunakan hidrometer, juga uji laktosan. Susu yang baik nanti tidak akan pecah atau menimbulkan bintik-bintik putih. Nah, jika susu tersebut menunjukkan ciri-ciri seperti tadi, yaitu muncul bintik-bintik putih dan pecah, maka susu tersebut merupakan produk reject, nanti akan dikembalikan. Sedangkan untuk susu yang sudah lolos uji, nanti akan masuk ke tahapan selanjutnya. Susu yang sudah lolos uji tadi akan dimasukkan dalam tangki penampung dengan suhu penyimpanan 40-80 derajat Celcius. Setelah itu, akan dilanjutkan ke tahap pemanasan. Pada tahap ini, susu dari tangki penampung akan dialirkan ke flow meter yang selama pengalirannya tersebut akan sekaligus disaring menggunakan kain saring yang fungsinya ini untuk menghilangkan zat pengotor yang mungkin saja masih ada di dalam susu tersebut. Di dalam flow meter, susu tersebut akan diaduk dan dipanaskan pada suhu 55 derajat Celcius. Pemanasan dan pengadukan ini dilakukan agar lemak yang terdapat dalam susu bisa larut dan tidak membentuk gumpalan. Setelah itu, masuk ke tahap pasteurisasi. Pasteurisasi ini mirip-mirip dengan proses pemanasan sebelumnya. Namun, pada proses pasteurisasi ini, suhu yang digunakan lebih tinggi yaitu 70-85 derajat Celcius. Pasteurisasi ini dilakukan agar mikroorganisme yang terdapat pada susu seperti bakteri, protozoa, atau jamur bisa mati.
Selain itu, pasteurisasi ini dilakukan untuk mengeluarkan kandungan oksigen yang terdapat pada susu agar tercipta lingkungan anaerobik. Lanjut yaitu penurunan suhu. Penurunan suhu ini dilakukan untuk menciptakan suasana yang optimum agar bakteri yang dibiarkan nanti dapat tumbuh dengan baik. Penurunan suhu ini dilakukan bertujuan agar bakteri yang nanti dibiarkan tidak akan mati karena suhu sebelumnya itu kan terlalu tinggi sehingga dikhawatirkan bakteri akan mati. Lalu ada proses inokulasi. Proses inokulasi adalah proses dimasukkannya bakteri ke dalam susu yang sudah melalui beberapa tahap sebelumnya. Bakteri yang digunakan ini seperti yang sudah disebutkan sebelumnya yaitu bakteri Lactobacillus bulgaricus dan bakteri Streptococcus thermophilus. Keduanya dimasukkan dengan perbandingan jumlah 1:1 agar diperoleh produk yogurt yang baik. Proses inokulasi ini harus dilakukan secara aseptis agar tidak ada kontaminasi dari bakteri atau zat pengotor lain dari lingkungan yang masuk ke dalam susu. Selanjutnya yaitu homogenisasi. Homogenisasi adalah proses memperkecil globula lemak atau proses memecah lemak yang menggumpal selama proses produksi ini. Homogenisasi dilakukan pada suhu 55 derajat Celcius dengan tekanan 150 atm selama kurang lebih 25 menit. Tapi proses homogenisasi ini waktunya tergantung dari seberapa banyak yogurt yang akan diproduksi. Semakin banyak yogurtnya, maka akan semakin lama proses homogenisasinya. Begitu pula sebaliknya, semakin sedikit produknya, maka proses homogenisasi ini akan berlangsung lebih cepat. Proses selanjutnya yaitu mixing. Mixing ini adalah proses pencampuran susu dengan bahan-bahan tambahan seperti gula untuk pemanis, pewarna, dan juga sari buah untuk menambah rasa dan aroma. Lalu masuk ke tahap selanjutnya yaitu packaging atau pengemasan. Pada tahap ini dipindahkan produk ke dalam tangki filling, kemudian akan dimasukkan ke dalam botol kemasan. Pada tahapan ini dilakukan cek IPC atau in process control yang dilakukan oleh bagian quality control. Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan bahwa kemasan yang digunakan dalam keadaan yang baik, tidak ada penyokan, tidak bocor, tidak kotor, baik bagian dalam maupun luarnya, dan dipastikan bahwa kemasan sudah tertutup rapat. Setelah dilakukan packaging, selanjutnya yaitu labeling. Nah, pada labeling ini juga sama dilakukan cek IPC oleh bagian quality control. Nah, pada label nanti akan diperiksa bahwa tanggal kadaluarsanya sudah tercetak dengan jelas, tidak ada lubang dan lipatan pada label yang dapat mengganggu atau menghalangi keterangan produk pada label. Setelah itu masuk ke proses penyimpanan. Produk akan dimasukkan ke dalam kemasan sekunder, biasanya yaitu kardus, kemudian nanti akan disimpan dalam ruang penyimpanan dengan suhu 4-8 derajat Celcius. Nah, suhu dingin ini ditujukan agar produk tersebut tetap terjaga kualitasnya. Dan yang terakhir adalah proses pemasaran atau distribusi ke toko-toko. Lalu, apa sih peran bakteri dalam proses pembuatan yogurt ini? Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa pada pembuatan yogurt ini digunakan dua jenis bakteri yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Lactobacillus bulgaricus berperan untuk membentuk aroma pada yogurt, sedangkan Streptococcus thermophilus berperan untuk membentuk cita rasa pada yogurt. Untuk aktivitas bakterinya, Streptococcus thermophilus akan berkembang biak dengan cepat dan menghasilkan asam serta karbon dioksida. Asam dan karbon dioksida yang dihasilkan ini akan merangsang pertumbuhan dari Lactobacillus bulgaricus. Di sisi lain, aktivitas proteolitik dari Lactobacillus bulgaricus akan menghasilkan peptid berstimulasi dan asam amino yang menciptakan rasa khas pada yogurt, yaitu rasa asamnya.
Produk yang dihasilkan dari Lactobacillus bulgaricus juga berfungsi sebagai nutrisi esensial yang nantinya akan dipakai oleh bakteri Streptococcus thermophilus untuk melakukan pertumbuhan. Selain itu, bakteri juga berperan dalam proses pengentalan yogurt. Nah, dalam pembuatan yogurt ini, terdapat dua komponen utama dalam susu yang digunakan, yaitu laktosa dan kasein. Laktosa pada susu nanti akan dipecah menjadi galaktosa dan glukosa, kemudian akan difermentasikan dengan peran bakteri di dalamnya, yaitu Lactobacillus bulgaricus, nanti akan membentuk asam laktat. Nah, pembentukan asam laktat ini akan menyebabkan suasana yang asam. Nah, suasana asam yang terbentuk ini nanti akan menyebabkan kalsium yang tadinya berikatan dengan kasein nanti akan terputus, dan kalsium ini nanti akan berikatan dengan asam laktat. Kasein bebas yang bermuatan nanti akan berikatan dengan ion lain yang memiliki muatan berlawanan dengan muatan kaseinnya tersebut. Nah, salah satunya yaitu membentuk ikatan dengan air. Karena saling berikatan tersebut, maka akan menyebabkan koagulasi pada kaseinnya. Pengikatan air oleh protein atau kasein ini nanti akan menghasilkan tekstur yang lembut pada yogurtnya. Dari proses tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi keasamannya, maka akan semakin banyak protein yang terkoagulasi. Semakin banyak protein yang terkoagulasi, maka akan semakin kental yogurt yang nanti dihasilkan, atau viskositas pada yogurtnya nanti akan meningkat. Terakhir, ada manfaat dari yogurt. Nah, manfaat yogurt ini tentunya ada banyak sekali. Namun, saya akan mengambil 4 manfaat yang didapatkan dari mengkonsumsi yogurt tersebut. Yang pertama yaitu menjaga kesehatan pencernaan. Kandungan probiotik atau bakteri baik yang terdapat pada yogurt akan menggantikan bakteri baik yang hilang dalam tubuh, sehingga jumlah bakteri baik dan buruk akan tetap jumlahnya atau seimbang, sehingga pencernaan tetap berfungsi dengan normal. Kedua, yaitu menjaga kekuatan tulang. Kandungan protein dan vitamin D pada yogurt berfungsi untuk meningkatkan kepadatan tulang, sehingga bisa membantu mencegah masalah pada tulang seperti osteoporosis. Ketiga, membantu meningkatkan imunitas tubuh. Karena adanya probiotik pada yogurt ditambah kandungan vitamin D yang terkandung di dalamnya dapat membantu tubuh dalam melawan infeksi virus dan radang usus. Terakhir, membantu menurunkan dan mengontrol berat badan karena yogurt mengandung protein dan kalsium yang tinggi. Juga lemak sehat yang dapat membuat pengkonsumsinya merasa kenyang lebih lama sehingga dapat mengurangi nafsu makan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.